Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral ikhwan, azakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina wa imamina wa qudwatina al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila qiyamis sa'ah. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan, azakumullah. Alhamdulillah, di malam Selasa yang berbahagia ini kembali kita meningkatkan puja syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan rahmat, nikmat jasmani dan rohani kepada kita, khusus nikmatu al-iman wal Islam. Nikmat kita bisa hidup di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kita bisa duduk di majlis ilmu yang mulia ini. Karena tidak semua orang yang Allah izinkan untuk bisa hadir di majlis ilmu ini. Banyak yang pengen tapi terhalang. Nah, ini merupakan salah satu karunia Allah Jalla wa'ala yang mesti kita selalu syukuri. Salawat dan salam kita kepada baginda Rasul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah ikhwan, azakumullah. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dalam syarah Manzumah At-Tauhid wal Iman. Malam hari ini kita sudah sampai kepada halaman 31. Babul imani bil yaumil akhir. Bab seputar iman terhadap hari akhir. Coba dibuka halaman 31. Ikhwan azakumullah, iman kepada hari akhir ini merupakan salah satu rukun iman kita yang 6. Ini keberapa ini nanti? Tentu minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Berarti yang kelima. Nah, ini kita baca baitnya ada 4 bait saja. Ini sudah memberikan gambaran tentang al-iman bil yaumil akhir. Yang mau panduan silakan dibuka, atau di PDF-nya silakan dibuka. Jadi saya baca dulu ikhwan, nanti lihat bagaimana cara membacanya, karena dia syair ada beberapa perbedaan. Nanti dibaca ayat 21, beliau milakhiri. Nah, itu bacanya. Beliau milakhiri yaqinan nu'min fihi yujaza kafirun wa mu'min wa bi na'imil qabri wal adabi wal ba'thi ba'da al-maut wal hisabi wa ma li sa'atin min al-ashrati wa bisyafa'ati wa bisirati wal hawdi wan nari. Nah, coba tambah itu, wa bil jinani, ya, tambahkan wawunya, wal hawdi wan nari wa bil jinani, jimnya dikasih baris kasrah, wa bil jinani, wal hawdi wan nari wa bil jinani wa nadharil mu'mini lirrahmani. Nah, ini ada 4 bait seputar iman bil yaumil akhir. Ya, sekarang kita baca bersama jamaah sekalian. Ikuti setelah bacaan, setelah apa yang saya baca.
Babul imani bil yaumil akhir. Bil yaumil akhir yaqinan nu'minu. Nah, itu bacaannya lahiri, bukan akhiri. Lahiri kan ada syair ya. Bil yaumil akhir yaqinan nu'minu. Fihi yujaza kafirun wa mu'minun. Bil yaumil akhir yaqinan nu'minun. Fihi yujaza kafirun wa mu'minun. Wa bina'imil qabri wal adhabi wal ba'thi ba'dal mauti wal hisabi wal ba'thi ba'dal mauti wal hisabi wa bina'imil qabri wal adhabi wal ba'thi ba'dal mauti wal hisabi wa ma li sa'atin minal ashrati wa ma li sa'atin minal ashrati wa bi syafa'ati wa bi sirati wa bi syafa'ati wa bi sirati wa ma li sa'atin minal ashrati wa bi syafa'ati wa bi sirati wal hawdi wan nari wa bil jinani. Nah, itu ditambahkan waw dan jimnya dikasih baris kasrah, itu yang benar. Wal hawdi wan nari wa bil jinani. Wal hawdi wan nari wa bil jinani. Wa nadaril mu'mini lirrahmani. Wal hawdi wan nari wa bil jinani. Wa nadaril mu'mini lirrahmani. Kita ulangi dari awal. Bil yaumil akhir yaqinan nu'minu. Fihi yujaza kafirun wa mu'minun. Wa bina'imil qabri wal adhabi wa bina'imil qabri wal adhabi wal ba'thi ba'dal mauti wal hisabi wa ma li sa'atin minal ashrati wa bi syafa'ati wa bi sirati wal hawdi wan nari wa bil jinani wa nadaril mu'mini lirrahmani. Barakallahu fikum. Itu cara baca. Fadal Samsuddin, Iqra. Ada di PDF-nya. Halaman 31. Bait 21 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Babul imani bil yaumil akhir. Naam, insyaallah. Bil yaumil akhir yaqinan nu'minu. Fihi yujaza kafirun wa mu'minun. Wa bi na'imil qabri wal 'adab wal ba'thi ba'da al-maut
والحساب وما لسعة من الأشراط وبالشفاعة وبالصراط والحوض والنار الجنان وبالجنان والحوض والنار وبالجنان. Ada wawunya Ustaz, tambahan tadi. Ya, والحوض والنار وبالجنان والحوض والنار وبالجنان ونظر المؤمنين الرحمن. ما شاء الله. Barakallahu fiik. Teman-teman. Andika kita باب الإيمان باليوم الآخر اليوم الآخر يقينا نؤمن به وكذلك وفي نعيم قبل والعذاب والبعث بعد الموت والحساب وما لسعة من الأشراط وبالشفاعة وبالصراط والحوض والنار والجنان. Selamat kalau selamat. Fadal. من الإخلاص وبشفاعة وبالصراط والحوض والنار والجنان Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kita lihat arti kalimat. Ya, kalau kita sudah tahu arti kalimat, mudah untuk memahaminya. Bab seputar iman seputar hari akhir. Yaumul akhir, yakni yaumul kiamat, hari kiamat. Ya. Hari akhir. Ya udah, berarti itulah terakhirnya hari, tidak lagi setelah itu. Ya, ada lain imma ke surga, imma ke neraka. Ya, hari kiamat. Bait ke-21 coba dilihat ikhwan, bil yaumil akhiri yaqinan nu'minu. Dengan hari akhir yakinan, betul-betul yakin nu'minu, kita beriman. Itu arti perkalimat. Fihi yujaza kafirun wa mu'minu. Fihi itu pada hari kiamat itu yujaza, diberikan ganjaran. Kafirun orang kafir, wa mu'minu dan orang yang beriman, kedua-duanya dapat ganjaran. Nanti disyarahkan insyaallah. Baik, ke-22 wa bina'imil qabri wal azabi, dan beriman juga dengan apa? Nikmat kubur dan azab kubur. Nikmat kubur dan azab kubur. Wal ba'si ba'dal mauti, al ba'si itu artinya kebangkitan setelah kematian. Wal hisabi, dan hari perhitungan hisab. Baik, 23 wa ma li sa'atin minal asyrati, dan apa-apa saja. Li sa'atin, sa'atin itu juga sama, artinya hari kiamat. Minal asyrati, dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu mesti kita imani juga. Wa bisyafa'ati wa bisirati. Apa syafaat? Syafaat nanti dari kiamat itu. Wa bisirati, nah, sirat itu itulah jembatan penghubung kita ke surga nanti, wajib kita imani. Wal haudi, apa haud? Haud itu telaga Rasulullah SAW nanti di padang mahsyar. Wan nari, neraka. Wa bil jinani, dan surga. Semuanya itu wajib kita imani. Terakhir, wa nazaril mu'mini lirrahmani. Ma makna nazar? Melihat. Ya, dan melihatnya orang beriman lirrahman, terhadap Allah yang Maha Penyayang. Nah, inilah ringkasan daripada bait ya seputar iman
bil yaumil akhir. Coba kita lihat syarahnya. Malam hari ini kita ambil 2 bait saja, 21 sama 22. Ya, karena baitnya 4, insyaallah pertemuan berikutnya baru kita sempurnakan sampai 24. Lihat kotak di bawah, ikhwan azakumullah, keterangannya al-imanu bil yaumil akhir. Coba lihat di sini. Ya. Nuqinu bihi, yang pertama dulu. Mesti kita mengimani hakul yakin bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, tidak boleh kita ragu sedikit pun tidak boleh. Harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya hari akhirat itu pasti akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kotak kedua tengok yaumul jaza, hari akhirat itu apa? Hari pembalasan. Maka di dunia ini kan adalah dikatakan apa? Mazra'ah. Apa mazra'ah itu? Mazra'ah itu ladang bertanam, cocok tanam kita kan. Al-yawma amalun bila hisab. Nah, kita di dunia ini kan kita berbuat sajalah sekehendak hati kita. Mau beramal soleh, mau berdosa, fadhal, silahkan. Allah tidak akan hisab dulu kan, depending sama Allah. Tapi nanti dari kiamat hisabun wala amal. Tinggal lagi apa? Diperhitungkan. Tidak ada lagi untuk beramal, tidak ada lagi kalau dari kiamat. Pertanggungjawaban yang ada. Nah, itu maksudnya yaumul jaza. Siapapun Allah kasih jazanya, imbalannya ada. Coba lihat di bawah, fihi yujaza kafir wa mu'min. Sama, kedua-duanya dapat. Lil kafir dapat juga, dapat ganjaran juga. Tapi apa ganjarannya? Neraka. Yang mukmin dapat juga ganjarannya, itulah surga Allah. Nah, intinya apa, ikhwan? Ya, kehidupan dunia kita ini adalah kehidupan yang sementara, bersinggahan saja untuk kita menentukan nanti kita mau kemana. Mau pulangnya ke surga atau ke neraka? Tentukanlah hari ini. Karena kalau udah mati, tidak bisa lagi balik ke dunia ini. Waktu yang singkat kita di dunia ini, ikhwan, rupanya menentukan. Nah, kalau kita pengen pulang ke surga, jadikanlah dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, sebagai ladang untuk akhirat kita, beramal soleh lah. Nah, nanti dari kiamat kita akan mendapatkan hasilnya. Ya, kalau kita pengennya ke neraka, tidak usah beramal, tidak usah sholat, tidak usah puasa. Apapun yang namanya batasan-batasan Allah, silakan dilanggar. Nah, nanti itu akan berujung kepada jazanya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu bait yang pertama. Lihat bait kedua, ikhwan azakumullah, halaman 32. Wa bi na'imil qabri wal adabi wal ba'thi ba'dal mauti wal hisabi. Nah, jadi ikhwan azakumullah, ternyata apa? Iman kepada hari akhirat itu ya tidak sebatas kita mengimani hari kiamat itu pasti terjadi. Tidak cukup situ, tapi ini yattabi'ul imana bil yaumil akhir al-imanu bi. Ini kotak di bawah. Jadi apa? Iman kepada hari akhir itu dengan mengimani hal-hal berikut di bawah ini. Pertama, nah ini baiknya wa bina'imil qabri wal adabi. Kita mesti mengimani jamaah sekalian adanya nikmat dan azab kubur. Kenapa demikian? Karena ternyata ikhwan azakumullah, alam barzakh itu adalah pintu gerbangnya hari akhir. Hari akhir itu. Maka setelah kematian itu sudah dimulai perjalanan kita menuju akhirat kita. Setelah kematian itu. Makanya ikhwan azakumullah,
Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau itu kalau ikut serta nanti jenazah itu dikuburkan ke lahat dia itu, beliau itu menggigil ketika melihat mayat itu dimasuk ke lahat itu, beliau menggigil, akhirnya jatuh pingsan. Selalu seperti itu. Sehingga ikhwan azakumullah, sahabat-sahabat lain itu gotong dia balik lagi ke rumah. Ya, ditanyalah, wahai Utsman bin Affan, kau ini gimana katanya? Ketika ayat-ayat neraka dibaca, engkau tidak seperti ini pingsan-pingsan ini. Tapi ketika engkau ikut serta menyaksikan ada mayit yang ditanam di lahat dia, kamu kok menggigil, bergetar, jatuh pingsan. Apa jawaban beliau? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menjawab, ikhwan azakumullah, kata beliau, al-qabru awal manazil al-akhirah. Kubur ini adalah fase pertama alam akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar, kata beliau. Kalau seorang mayit itu di alam barzakh ini, di kubur ini dia selamat dia, dapat nikmat kubur, tidak diazab. Ketika ditanyakan man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, bisa dia jawab, dapat nikmat dia. Apa kata Utsman bin Affan? Fama ba'dahu aisar. Fase-fase setelah itu mudah, katanya. Nanti kebangkitan mudah, di padang mahsyar mudah, Shiratal Mustaqim itu mudah. Tapi kalau seandainya dikubur saja sudah ditokok oleh malaikat munkar nakir dan diazab, nah, maka katanya fase berikutnya jauh lebih dahsyat. Dahsyat itu. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tak tahan dia. Kalau lihat lahat itu dah katanya pingsan dia. Pingsan. Azakumullah, kalau kita merasa hati kita lagi kasar, keras, nah pergilah ke kuburan itu untuk tafakur. Kalau ada yang wafat, ikut serta. Kalau perlu masuk ke kubur besarnya itu, sambut jenazah itu. Nah, ya kan, dari situ nanti kita akan berpikir, ya Allah, hari ini sahabatku yang saya masukkan ke dalam sini, akan sampai masanya saya yang akan dimasukkan ke lahat itu. Akhirnya hati kita lembut jadinya. Nah, Utsman bin Affan seperti itu, nangis beliau. Bukan hanya nangis saja, ya, tubuhnya itu bergetar, menggigil, jatuh pingsan. Nah, inilah adab kubur, nikmat kubur. Mesti kita imani, ikhwan azakumullah, bahwasanya orang yang mati itu jangan disangka lagi mati ditanam habis. Enggak. Tapi itu nanti mereka akan dikembalikan ruhnya di alam barzakh namanya, diberikan ruhnya, ya, dan nanti akan didatangi oleh dua malaikat munkar wa nakir, dan dia akan didudukkan oleh malaikat dan ditanyakan, man rabbuka, siapa rabb engkau, ya, ma dinuka, apa agama engkau, man nabiyuka, siapa nabi engkau. Mesti jawab. Bagaimana kita mau menjawab kalau seandainya di dunia saja kita tidak pernah belajar? Di dunia saja ditanya sama guru nggak dapat deh. Merbuka, entah katanya. Ya, man nabiyuka, nggak tahu nabi dia. Di dunia saja nggak tahu, apalagi di alam kubur. Yang nanyanya itu malaikat, bukan nakir, bukan gurunya lagi. Nah, maka mesti belajar. Ikhwan azakumullah. Ya, kemudian juga tidak cukup belajar juga, mesti beramal soleh. Lisan dikunci, tidak bisa berbicara. Yang menjawab nanti, Rabbi Allah, dini al-Islam, Nabi Muhammad, itulah solat kita, itulah ibadah puasa kita, itulah zikir kita, itulah sedekah kita. Nah, itu menjawabnya.
Ya, maka tidak cukup sekedar kita belajar saja ilmunya tanpa diamalkan, mesti diamalkan. Tapi itu azab dan nikmat kubur mesti sudah kita imani bahwasanya di kubur itu nanti ya bisa jadi seseorang itu dapat nikmat, bisa dapat azab. Nah, karena ada kadang-kala kubur itu kan dekat, berdempet gitu kan, sebelah kanan dapat nikmat, sebelah kiri mungkin dapat azab gitu. Ya, dapat azab. Ini seperti dalam hadis Barra bin Azib, ini hadis panjang sekali. Ya, nanti setelah mayit itu ditanya oleh malaikat munkar nakir, kau dapat dia gimana? Nanti akan ada yang memanggil, fa yunadi munadi minas sama, la sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannah wal bisuhu minal jannah wa waftahu lahu baban al jannah fayatihi min rihiha wa tibiha wa yafsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi. Ini nikmatnya. Kalau seorang mayit itu beriman selama di dunia ini, ikhwan, dapat jawab dia, Rabbi Allah, dini Islam, Nabi Muhammad, ya, maka nanti akan ada yang memanggil dari langit, ya, as-sadaqa abdi, ya hambaku benar, jawabannya pas. Fa'afrishu jannah. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, datangkan firas. Apa firas itu? Kasur, jas spring bed dari surga, bukan dari kabun, ya. Dari surga datangkan buat tidur dia. Wa albisuhu minal jannah. Apa libas? Datangkan pakaian dari surga. Kan Masya Allah. Waftahu lahu baban al jannah. Bukakanlah lorong-lorong surga itu, pintu surga. Ya, maka ikhwan azakumullah, karena ya celah-celah surga itu dibukakan, otomatis kan masuklah angin surga itu ke kubur dia. Harumnya surga masuk ke kubur dia. Wa yufsahu lahu fi qabri mudda basari. Kemudian Allah perintahkan supaya kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Nah, kan luas itu kan. Mungkin luas daripada masjid lagi kubur orang yang beriman itu. Itu nikmat namanya, nikmat kubur dapat dia. Tapi sebaliknya ikhwan azakumullah, kalau seseorang itu ternyata dia adalah jiwa yang kotor, sebaliknya Allah perintahkan apa? Datangkan dipan dari neraka, kasut dari neraka, kain dari neraka. Nah, itu terbakar itu kan, bukakan lorong neraka. Jadi apa? Panasnya neraka itu udah masuk kubur dia. Belum lagi kiamat tapi udah kepanasan. Naudzubillah. Kenapa lagi Allah perintahkan, wahai bumi, sempitkan kuburnya. Sampai disebutkan dalam riwayat itu, ikhwan azakumullah, kuburnya itu menyempit. Ya, ini karena tulang dada kita ini kan tersusun rapi ini. Tapi karena perintah Allah, kubur lahat kita udah sempit itu kan, sempitkan lagi. Ya, akhirnya apa disebutkan hadis itu, sampailah tulang belulang dadanya itu patah-patah menjadi satu. Ada sempitkan kuburannya. Ini adab kubur. Ini mesti kita imani. Kita imani. Ikhwan azakumullah. Ya, dan kita berharap semoga kita semua Allah lapangkan kubur kita, berikan nikmat kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka yang dapat nikmat kubur itu ikhwan azakumullah, mereka nanti menunggu barzakh itu kan pemisah antara alam dunia dengan akhirat. Jadi mereka yang beriman yang mendapatkan azab kubur, mereka padahal itu sudah mungkin ribuan abad tahun mereka berada di barzakh itu, alam barzakh. Tapi ternyata apa? Mereka merasakan hanya satu malam saja. Malam saja. Ya, ketika nanti malaikat Israfil meniupkan sangkakala pertama, kan hancur dunia ini. Yang kedua berbangkit. Ya, akhirnya dia kaget, mati langsung kan. Ya, dia kaget gitu. Katanya, udah kiamat gitu. Dia tidak merasa, padahal apa ikhwan, sudah mungkin ribuan abad tahun dia berada di kuburan itu. Tidak terasa.
Makanya kan di dalam hadis disebutkan ya setelah tadi itu didatangkan dipan dari surga, kain dari surga sebagainya, ya malaikat mengatakan naumal arus. Itu apa artinya? Naumal arus. Apa arus itu apa? Pengantin kan? Tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin. Nah, ya, sesudah antum pengalaman kan? Malam pertama gimana antum? Lama enggak? Tiba-tiba udah kok ayam gitu kan? Waduh, gitu kan. Begitulah yang dirasakan bagi mereka-mereka yang beriman di alam kubur itu. Sebentar. Maka dia berdoa, Allahumma aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakanlah kiamat ini. Karena dia sudah yakin dia. Kalau dikubur sudah mendapat nikmat, dia yakin nanti hari kebangkitan pada mahsyar, hisab, siratal mustaqim, dia yakin dia itu akan mudah. Nah, itu salah satu indikasinya. Ya, adapun yang tadi jiwa-jiwa yang kotor, yang bejat, ahli maksiat, apalagi yang kufur pada Allah, ini bahaya. Ya, dia itu berdoa Allahumma la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan cepat-cepat kiamat ya Allah, katanya. Kenapa? Karena dia sudah tahu itu. Dikubur saja saya diazab, apalagi nanti setelah ini. Nah, maka tidak mau cepat-cepat ya hari kiamat. Ya, intinya ikhwan azakumullah, merupakan iman kepada hari akhir itu adalah mesti kita mengimani adanya nikmat dan azab kubur. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga lagi ya, al-ba'ts ba'dal mauti. Lihat di halaman 32 kotak yang ketiga. Merupakan juga bahagian dari iman kepada hari akhirat adalah al-iman bil ba'tsi ba'dal mauti. Itu apa artinya? Kebangkitan setelah kematian. Nah, jadi hidup kita ini bukan sekedar hidup terus mati selesai masalah, enggak. Tapi akan kembali dihidupkan. Nah, ikhwan azakumullah, jika kita ingin masuk surga mesti mati dulu. Harus mati. Mati, setelah itu dibangkitkan lagi. Ya, baru nanti setelah itu imma ilan nar, imma il jannah. Imma nanti itu tempat tinggalnya surga atau neraka, tergantung. Nanti kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita amalkan di dunia ini. Ya, ini ada sebuah riwayat ikhwan azakumullah itu disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, ma bainan nafkhataini arba'un. Ya kan sangkakala itu berapa kali tiupannya? Berapa Ustaz? Maka Israfil itu Allah perintahkan berapa kali ditiupnya nanti apa itu sangkakala sur itu? 3. Coba pertama apa? Pertama menghancurkan. Nah, kedua? Surga itu mau mematikan malaikat yang menyebabkan dua kali. 2 kali. Nakhaten coba. Ya, nafkhah yang pertama, tiup pertama itu hancur dalam semesta. Illa ayasya Allah, kecuali ya hal-hal yang Allah kehendaki tidak hancur. Semuanya hancur. Maka dikatakan ya bainan nafkhataini arba'un, antara tiupan pertama dan tiupan kedua itu arba'un itu 40. Nah, di sini kan sahabat bertanya, 40 itu yang mana? Apakah 40 hari, 40 tahun, 40 abad? Enggak tahu kita. Yang penting arba'un. Nah, lama itu, kalau sempat 40 tahun itu lama itu kan nanti ya, semuanya hancur. Setelah itu barulah Allah Jalla wa'ala kembali memerintahkan kepada malaikat Israfil, tiup lagi sekali lagi. Nafkhah ats-tsaniyah namanya. Baru dikatakan ya thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayanbutuna kama yanbutul baqal. Nah, setelah itu
Allah turunkanlah hujan dari langit, maka tumbuhlah manusia itu berbangkit seperti tumbuhnya bakal itu. Pernah enggak ya, kalau kita sampaikan bayam itu kan, kan langsung naik dia, seperti itulah. Tumbuh-tumbuhannya seperti itu. Ikhwan azakullah, manusia seperti itu. Laisa minal insani syai'un illa yubla. Tidak ada dari bagian tubuh kita kecuali semuanya dimakan hancur oleh tanah. Semua hancur. Illa azman wahidan, kecuali satu tulang, kata Nabi. Apa itu? Wa huwa ajbudz zanabi. Itulah tulang ekor yang di belakang sini. Itu tidak hancurnya. Subhanallah ikhwan, ini hadis diteliti oleh ahli hari ini, ahli sains, ya, mereka terkagum-kagum dengan sabda ini. Kok tahulah Nabi Muhammad ini, ya? Dari mana dia tahu? Ternyata memang ikhwan azakumullah, setelah dibuktikan faktanya, ya, digalilah kubur yang sudah berabad-abad tahun itu, ditemukan yang tersisa itu hanya tulang ekor. Selebihnya habis. Namanya ajbudz zanab namanya. Ya. Nabi mengatakan wa minhu yurakkabul khalqu yaumul qiyamah. Maka dari tulang ekor inilah nanti Allah kembali menyusun manusia itu. Susun lagi. Nanti tulang ekor ini, subhanallah, itu melebihi baja itu. Tidak bisa hancur dia. Nah, semuanya hancur. Nah, ini buktinya apa, ikhwan azakumullah, bahwasanya hari kebangkitan itu pasti akan terjadi. Sebagian orang-orang tidak beriman itu tidak yakin, ya. Gimana pula katanya Allah itu nanti akan bangkitkan manusia ini yang sudah hancur tulang berulangnya di tanah. Kata Allah, gampang, mudah. Tak ada susah bagi Allah. Allah menciptakan kita manusia dari sesuatu yang tidak ada awalnya. Allah bisa. Apalagi mengembalikan sesuatu yang sudah ada, ya gampang lah itu. Ya, gampang. Sesuatu yang sudah ada Allah kembalikan, gampang. Sedangkan sesuatu yang belum ada saja Allah mampu untuk melakukannya, apalagi mengembalikan sesuatu yang sudah ada. Nah, itulah dari tulang ekor tadi itu, ikhwan azakumullah. Yang berikutnya, ikhwan azakumullah, kita juga mengimani al-hisabi. Apa hisab? Hisab itu hari perhitungan. Setiap kita ini nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab. Ya, akan dihisab oleh Allah, dan dikatakan, ya, antara hamba dengan Rabbnya pada hari hisab itu laisa bainahuma turjuman. Itu tidak ada perantara. Langsung Allah tanyakan, wahai fulan, ya, engkau di hari ini, di tanggal ini, di bulan ini, jam ini, detik ini yang kamu lakukan. Semuanya Allah tunjukkan itu nanti yang hisab itu. Sehingga apa? Kita tidak bisa lagi berhujah, gitu kan? Apa? Sudah ada semua catatannya. Ya, sehingga itu dikatakan jamaah azzakumullah, orang yang beriman itu gimana hisabnya? Hisaban yasira. Apa yang yasira itu? Mudah. Bagaimana masuk mudah itu, ikhwan? Allah Jalla wa'ala hanya sekedar memperlihatkan, namanya al-ardu namanya. Ibarat misalnya itu ada sebentuk layar gitu, ya. Nah, inilah kerja kamu selama dunia. Terus sampai bawah. Hari ini, tanggal ini, semuanya rapi dicatat oleh malaikat. Sehingga apa? Sehingga si fulan ini yang beriman dah ketakutan dia. Ya Allah, ya Rabb. Tidak ada lagi di depannya neraka itu kan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, di dunia engkau berbuat maksiat padaku, salah, satartuka angka. Saya tutupi ini, tidak ada yang tahu. Al-yauma ghafartu laka. Hari ini wahai hambaku, saya ampunkan. Silakan masuk surga. Nah, itu yang beriman. Itu yang beriman. Tapi ikhwan azakumullah, yang kufur pada Allah berbeda hisabnya.
Bagaimana hisabnya? Itu ditanya. Misalnya hari ini, tanggal ini, bulan ini, nah, ini apa yang kamu lakukan ini? Kenapa? Nah, itu yang bahaya. Yang beriman hisaban yasira, hanya sekedar ditampilkan saja, tapi tidak ditanya. Selesai semuanya, diakui, selesai, Allah maafkan, dikasih catatan itu dari sebelah kanan, langsung berangkat menuju Shiratal Mustaqim. Nah, yang kufur, ini yang lama itu. Kenapa? Satu persatu itu akan dipertanyakan. Kayak harta misalnya, dari mana, kemana, itu kan, nah, semua akan dipertanyakan detailnya. Nah, untunglah maka ikhwan Allah, bersyukurlah kita hidup di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati meninggal dalam keadaan Islam. Bagaimanapun nanti kondisi kita, asal kita Islam bertauhid, aman insyaallah. Aman. Walaupun kita nanti membuat dosa setinggi langit, ikhwan azakumullah, sebesar dunia ini, ketika dihisab oleh Allah, kita tidak pernah berbuat syirik. Apa kata Allah? Ghafartu laka. Tenang wahai hambaku, saya ampunkan, kata Allah. Nah, inilah guna kita belajar tauhid itu. Nanti kebahagiaan nanti di yaumul hisab itu. Orang bertauhid itu masya Allah, walaupun banyak dosa dia, tetapi dia bertauhid orangnya, Allah tidak peduli. La ubali, kata Allah, saya tidak peduli. Walaupun dosa setinggi langit, saya ampunkan, kata Allah. Maka bersyukur kita hidup di atas Islam dan berdoa pada Allah wafat dalam kondisi Islam. Nah, itu saja sudah masya Allah itu, dan luar biasa. Ya, tapi kalau orang yang kufur pada Allah, tidak ada ampunnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Inilah yang hisab, ikhwan azakumullah. Maka dikatakan oleh Umar Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Kalian hitung-hitunglah diri kalian, diintrospeksi diri kalian sebelum nanti di hari kiamat itu kalian dihisab oleh Allah. Nah, coba dievaluasi diri kita. Sampai hari ini apa yang sudah saya perbuat? Sudah cukup ke bekal saya untuk menuju kematian saya, menuju alam akhirat? Kalau belum, manfaatkan waktu yang ada. Nah, kalau sudah, tambah lagi, dipermantap. Nah, itu muhasabah namanya. Muhasabah itu nafsi. Karena semua kita nanti akan ya dipanggil oleh Allah, dan langsung Allah sendiri yang berbicara dengan hambanya, ya, bighairi turjaman, tidak ada jubirnya, langsung. Nah, langsung itu. Nah, persiapkanlah hari itu. Mana kita tidak menggigil itu kan, Allah langsung yang bertanya pada kita. Ya, nah, maka kita, salah satu doa Nabi, ya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nanti ya Allah, hisablah aku nanti dan hisab yang mudah, gampang. Dan Nabi pun berdoa, Allahumma syurni ma'azuratil masakin. Ya Allah, nanti di hari kiamat kumpulkan saya bersama orang miskin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, katanya, kamu gimana? Kok kamu pengennya kumpul sama orang miskin? Ada orang kaya, ada pejabat, ada para raja. Kenapa ini sama orang miskin? Apa kata Nabi? Ya, yang miskin di antara umatku nanti lebih awal masuk surga binisfi yaum. Berapa itu? Setengah hari. Jadi setengah hari itu berapa? Berapa? 500 tahun. 5 abad. Kenapa? Karena ikhwan azakumullah, satu hari nanti di hari kiamat itu sama putarannya dengan 1000 tahun di dunia ini. Satu hari. Lamanya itu kan, satu hari. Jadi kalau ada matahari terbit misalnya, ya, tenggelamnya itu 1000 tahun bertenggelam.
Jadi umat Nabi Muhammad yang miskin, azakumullah, mereka itu masuk ke dalam surga binisfi yawm, setengah hari lebih awal daripada agniyaihim, daripada mereka umat Nabi yang kaya-kaya. Itu kenapa? Hisab tadi itu. Dihisab. Walaupun dia misalnya kaya, soleh, berinfaknya banyak, tetap lama. Karena kan lama itu dia bahkan. Tapi kalau yang miskin, apa yang mau dihisab? Makannya payah gitu kan. Nah jadi ditengokkan selesai, udah surga kata Allah itu. Nah, jadi Nabi salah satu doanya itu, doanya apa? Ya Allah, nanti kumpulkanlah saya bersama umat-umatku yang miskin. Kenapa? Karena ternyata umat Muhammad yang miskin itu lebih pertama masuk dalam surga Allah setengah hari, lebih awal. Lumayan itu 500 tahun kan. Udah puas itu mandi-mandi di sungai surga itu kan, udah makan-makan, baru datang yang kaya kan? Orang kaya seperti itu. Dan bukanlah maknanya ikhwan azakumullah kalau gitu Ustaz, tidak usahlah kami kaya Ustaz, biarlah miskin-miskin aja lah, enggak juga ya kan. Harus kaya, tapi ingat, manfaatkanlah harta itu untuk bisa kita masuk ke surga Allah. Infakkan supaya apa? Nanti hisaban yasirah, mudah hisabnya. Maka Nabi tidak melarang sahabat-sahabatnya yang berdagang, fadhal. Dan Utsman bin Affan kaya, Utsman bin Auf milioner ya kan, Nabi tidak larang kan? Cuman Nabi arahkan infakkan harta kalian fisabilillah, bahwa mati harta kalian infakkan supaya nanti di hari kiamat hisaban yasirah, hisabnya itu mudah, gampang ya. Nah, inilah ikhwan azakumullah, 2 bait saja kita pelajari malam hari ini. Insyaallah bait ke-23, 24 kita lanjutkan nanti pada pertemuan datang. Ini masalah mengimani juga tentang tanda-tanda hari kiamat. Terbanyak itu. Ada tanda-tanda yang kecil, ada yang sedang, ada yang kubro. Karena besok disebutkan itu. Yang kubro seperti Dajjal keluar, Nabi Isa turun, matahari terbit dari barat, itu sudah terakhir lagi itu. Apalagi nanti beriman juga kita kepada ada syafaat nanti di hari kiamat pada mahsyar itu. Ada siratal mustaqim, itu jembatan penghubung antara mahsyar dengan surga. Dan juga nanti insyaallah besok kita terangkan. Nanti di hari pada mahsyar itu ada haud. Apa haud itu? Telaga Nabi. Ya, telaga Nabi ya seperti danau raksasa dia. Setiap kita nanti akan dipanggil oleh Nabi untuk minum di situ. Ada neraka, ada surga. Dan terakhir apa nanti di surga itu, nikmat yang terbesar adalah Allah singkapkan hijabnya sehingga semua ahli surga bisa melihat ila wajhillah, kepada wajah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan inilah kata para ulama, masuk surga itu nikmat yang luar biasa. Tapi yang tertinggi nikmat adalah di saat Allah singkapkan wajahnya. Semua kita bisa melihat nanti ke wajah Allah. Kita tidak perlu desa-desakan seperti kita ini kalau keluar kita akan melihat bulan purnama dimanapun kita bisa lihat, mau di Aliantan, mau Baru, mau di Jawa, tidak ada berdesakan. Begitulah jelasnya nanti kita akan melihat ke wajah Rabb kita yang maha sempurna. Ya Allah a'lam bishawab. Itu mungkin ikhwan azakumullah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. 2 bait lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriman dan Allah wafatkan kita dalam di atas iman dan Islam. Amin rabbal alamin. Dan dimudahkan hisab kita nanti di hari akhirat. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.